Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga anak-anak juga yang hadir saat ini. Selamat datang di Inspire IPK Virtual Education Expo. Pameran pendidikan virtual yang diikuti oleh seluruh sekolah Kristen IPK yang ada di Indonesia dan juga universitas-universitas unggulan lainnya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Damar Wianggo. Saya Damar yang akan memandu University Sharing hari ini. Nah, di kesempatan hari ini ya kita bertemu dalam sesi University Sharing ya, our study in Japan. Ya, Bapak Ibu dan semuanya yang hadir di sini, sebelum kita mulai sesi University Sharing pada pagi ini, izinkan saya untuk membuka di dalam doa dan dengan iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah ini, dimanapun kami berada, secara khusus di Indonesia, di berbagai pulau. Tuhan, kami saat ini berada di ruang Zoom ini untuk sesi University Sharing Study in Japan. Tuhan, terima kasih untuk kami semua yang boleh hadir di sini, dan juga Bapak Ibu, orang tua, dan anak-anak yang mungkin masih dalam perjalanan untuk hadir di dalam ruang Zoom ini. Tuhan berkati sesi ini, Tuhan berkati setiap kami, secara khusus nanti dari Jaso yang akan menyampaikan materi, dan berkati jaringan seluruh device yang ada yang akan kami gunakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini 1 jam ke depan dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan, silahkan untuk melakukan absensi terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Nanti link absensi akan ada pada kolom chat, atau Bapak Ibu bisa juga klik di tombol attendees di bawah tombol photo booth di sebelah kiri layar Bapak Ibu. Nah, dengan melakukan absensi, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang hadir bisa terdaftar sebagai peserta undian dan berhak nantinya mendapatkan kesempatan untuk meraih door prize dengan total hingga 5 juta rupiah sebagai hadiahnya. Nah, pemenang undian door prize itu akan kami umumkan pada closing ceremony di tanggal 24 September, di hari Sabtu nanti mulai pukul 13.15. Nah, kami juga menghimbau kiranya Bapak Ibu dan seluruh yang hadir di Zoom ini untuk boleh menonaktifkan mikrofon, untuk mute mikrofonnya pada Zoom ini, sehingga acara kita dapat berlangsung dengan baik dan lancar hingga akhirnya. Nah, Bapak Ibu juga dapat mengklik full screen di layar Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan sesi hari ini, pemaparan hari ini dengan lebih nyaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang saat ini juga yang hadir saat ini juga sedang mempersiapkan pendidikan bagi anak-anak, gitu ya. Mungkin yang sedang memilih sekolah, mencari-cari sekolah baik itu TK, kindergarten, SD, di elementary, SMP atau junior high atau bahkan di SMA, senior high school. Silakan nanti bisa mengunjungi School Expo kami dari Sekolah Kristen IPK, seluruh lokasi yang ada di Indonesia ini nanti akan ada di Exhibition Hall. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan penawaran menarik di booth-booth Sekolah Kristen IPK. Atau mungkin Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan pendidikan bagi anak-anak untuk tingkat selanjutnya, secara khusus mungkin di university begitu ya. Bapak Ibu juga bisa nanti di lantai 2 kalau tidak salah ya, bisa mengunjungi University Expo, di mana ada 14 virtual booth universitas maupun kedutaan besar dari negara-negara yang menjadi destinasi favorit perkuliahan. Nah, selain Exhibition Hall, ada juga University Expo, Bapak Ibu juga bisa berkunjung nih ke Main Hall untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan, ya, secara khusus Inflama, ya, dan juga bisa mengunjungi Art Gallery untuk melihat karya-karya dari murid-murid IPK. Nah, secara khusus Bapak Ibu juga bisa vote, bisa like gitu ya, karya-karya dari kontes anak-anak kita, baik dari yang TK, SD, SMP maupun SMA. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja nih ya. Kita sudah hadir nih bersama-sama dengan kita dari Jaso Indonesia gitu ya. Karena topik kita pagi hari ini adalah University Sharing
study in Japan. Ya, Bapak Ibu, pembicara kita pada sesi kali ini itu adalah Ibu Rinjani Hanani. Nah, beliau adalah representative officer dari JASO Indonesia. JASO, Japan Student Services Organization. Nah, baik, langsung saja ya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan mengapa dan mungkin bagaimana untuk bisa study in Japan. Nah, waktu dan tempat, waktu dan layar, saya persilahkan kepada Ibu Rinjani Hanani. Silakan Ibu Rinjani. Iya, terima kasih untuk Pak Damar dan IPK atas kesempatannya hari ini, pagi ini. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir hari ini serta teman-teman sehat selalu. Izinkan saya Rinjani Hanani dari JASO Indonesia menyampaikan untuk gambaran secara umum mengenai studi di Jepang. Oke. Oke, langsung saja. Izinkan saya menyampaikan presentasi penjelasan mengenai studi di Jepang. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu itu JASO tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Damar bahwa JASO ini adalah singkatan dari Japan Student Services Organization. Sesuai namanya, kami adalah organisasi yang dibentuk oleh jatuhnya MEX-nya Jepang, jadi kayak Kementerian Pendidikan ya kalau di Indonesia. Nah, itu untuk memberikan support bagi mahasiswa di Jepang, baik itu mahasiswa Jepangnya dengan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Jepang yang misalnya exchange ke luar negeri atau di dalam negerinya ada sistem loan. Itu. Juga program dukungan bagi mahasiswa asing dengan penyelenggaraan informasi, pemberian informasi, lalu kalau misalnya sudah di Jepangnya akan ada seminar-seminar bagi mahasiswa asing yang diselenggarakan oleh JASO Jepang, serta program dukungan untuk mahasiswa asing di luar Jepang dengan pemberian informasi bagaimana untuk studi ke Jepang, serta pelaksanaan EJU, Examination for Japanese University. Seperti itu. Nah, untuk di kantor JASO Indonesia-nya sendiri, kami berfokus pada fungsi untuk mempromosikan studi di Jepang dengan penyediaan informasi serta konsultasi untuk studi di Jepang. Oke, untuk jumlah mahasiswa asing di Jepang sendiri, ini sudah banyak ya, ada 242.444 mahasiswa, dan dari Indonesia sendiri, itu ada 5.792 mahasiswa. Jumlah ini menjadikan Indonesia termasuk negara 5 besar nih, yang ada mahasiswa asingnya itu paling banyak di Jepangnya. Ini data berdasarkan 2021. Dan memang karena kemarin pandemi, Jepang sempat tutup border ya, jumlah ini akan ada sedikit pengurangan, tapi nanti mungkin berdasarkan data tahun berikutnya, karena sudah dibuka border, nah di tahun 2022, jadi jumlahnya pasti akan jauh lebih banyak lagi. Nah, untuk alasan studi di Jepang sendiri, pertama ini kenapa banyak yang menjadikan Jepang sebagai pilihan negara untuk studi lanjut. Yang pertama adalah memiliki Jepang itu punya standar pendidikan tinggi, terutama di bidang teknologinya dengan yang seperti kita tahu berbagai pengembangan teknologi yang diciptakan dan dikeluarkan oleh Jepang. Lalu lingkungan di Jepang pun saat ini semakin bernuansa internasional dengan semakin banyaknya mahasiswa asing serta pekerja dari luar negeri yang tinggal di Jepang. Saat ini semakin banyak sekolah-sekolah atau universitas yang mulai membuka kelas jatuhnya English degree, jadi perkuliahannya full dalam bahasa Inggris. Selain itu, sudah semakin banyak fasilitas-fasilitas yang menggunakan bahasa Inggris kalau misalnya kita tinggalnya di kota besar. Seperti itu. Lalu, kalau misalnya kita ngomongin nih soal biaya, kita bicara soal biaya, Jepang ini punya biaya pendidikan yang bisa dibilang cukup terjangkau, misalnya kita dengan membandingkan dengan negara lain. Lalu, kesempatan bekerja pun di Jepang, misalnya kita sudah ke Jepang,
berangkat sebagai mahasiswa asing, kesempatan lanjut bekerja di Jepang ini semakin luas dan semakin banyak. Jadi sudah banyak eh, perusahaan Jepang yang membuka opportunity untuk mahasiswa asing bekerja di Jepang. Dengan seperti yang kita tahu, Jepang pun ada pengurangan jumlah penduduk ya. Jadi itu adalah jadi kayak kesempatan nih untuk kita untuk mengisi istilahnya kursi-kursi yang kosong yang tidak bisa diisi dengan warga Jepangnya itu. Lalu kalau misalnya kita sudah di Jepang, selain belajar nih, nanti mungkin ketika jatuhnya masa-masa liburan, nih anak-anak pun bisa selain cuma pengalaman belajarnya, kita juga dapat nih pengalaman untuk menikmati berbagai alam serta budaya Jepang yang kaya, baik itu dari budaya tradisionalnya maupun pop kulturnya. Ini gambaran untuk Jepang ya, paling atas itu ada Hokkaido, lalu ke bawah itu ada prefektur daerah Tohoku, lalu Kanto, Kanto ini Tokyo dan sekitarnya, lalu Chubu, Kinki, Shikoku, Chugoku, dan paling bawah itu ada Kyushu dan Okinawa. Bentuknya agak kepulauan ya kalau di Jepang, tapi utamanya adalah Pulau Honshu. Seperti itu. Nah, kalau untuk pendidikan tinggi di Jepang, ini ada 4 jenjang formal yang bisa kita masuki, serta 1 jenjang informal. Kita sebagai mahasiswa asing bisa melanjutkan studi ke Jepang. Kalau untuk yang pendidikan informalnya bisa masuk ke sekolah bahasa Jepang atau Japanese Language Educational Institution atau University Preparatory Course. Jadi kalau mungkin kayak di negara lain mungkin disebutnya college atau misalnya foundation, seperti itu. Lalu untuk di jenjang pendidikan formalnya itu ada College of Technology atau KOSEN, lalu Professional Training College, Junior College, dan di university atau universitas itu ada di jenjang S1, S2, dan S3. Untuk gambarannya, di Jepang ini universitasnya banyak ya. Tapi kalau untuk universitas nasionalnya sendiri itu ada 86 universitas. Nah, untuk yang lokal publik ada 94 di jenjang undergraduate, lalu private-nya ada 615. Untuk lokal publik ini mungkin sistemnya nggak ada di Indonesia. Jadi kalau di Jepang, lokal publik ini adalah sebenarnya bisa dibilang sama-sama universitas negeri, tapi dia di bawah bukan Kementerian Pendidikannya, tapi dia di bawah jatuhnya pemerintah daerah. Seperti itu. Kalau di Indonesia kan mungkin nggak ada ya sistem seperti itu. Tuh. Oke, untuk junior college, dia hanya di lokal public dan private-nya itu ada 306. Untuk professional training college, ini akan lebih banyak itu di yang bentuknya adalah instansi swasta. Dan College of Technology dia lebih banyak yang nasionalnya, itu ada di 51 instansi. Mungkin ini ada penggambaran lebih detailnya, tadi mungkin ada yang belum tahu, kalau misalnya di Jepang ini ada 3 pintu, kurang lebih, untuk kita bisa masuk ke Jepang. Yang pertama adalah dengan memperoleh gelar akademis. Jadi ketika kita masuk, itu kita belajar di Jepang, nanti akan ada gelar akademisnya. Mungkin untuk yang lulusan SMA biasanya akan masuk ke bachelor atau S1, masa belajarnya sama seperti di Indonesia, itu 4 tahun. Lalu associate degree, dia di junior college, masa belajarnya 2 tahun. Lalu diploma, itu kita bisa masuk ke professional training college, itu masa belajarnya di 2-3 tahun. Dan advanced diploma, itu di professional training college juga, itu masa belajarnya 4 tahun. Lalu kita juga bisa nih masuk ke Jepang sebagai mahasiswa short term. Tapi memang untuk yang short term ini, biasanya kalau untuk yang jenjang universitas, jatuhnya anak kita atau teman-teman sudah harus kuliah di Indonesia dulu nih. Lalu universitas tempat kita kuliah punya MOU untuk exchange ke universitas di Jepang. Biasanya masa belajarnya beberapa bulan sampai maksimal 1 tahun. Atau bisa kita ambil short term
program-program yang diselenggarakan oleh sekolah bahasa Jepang atau dari universitas. Masa belajarnya ada yang beberapa bulan sampai kalau short term pasti akan maksimal 1 tahun. Lalu kita juga pintu ketiga ini bisa masuk ke Jepang sebagai pembelajar bahasa Jepangnya aja. Jadi fokus belajar bahasa itu ke sekolah bahasa Jepang atau Japanese Language Institute, atau kita masuk ke Jepang, belajar bahasa Jepang, tapi akan ada University Preparation Course-nya. Itu diselenggarakan oleh sekolah bahasa Jepang dan dari universitas yang swasta biasanya. Kalau di kita kan biasanya universitas punya BIPA, Halo. Indonesia untuk pelajar asing. Nah, sama, kita sebagai pelajar asing di Jepang pun bisa. Nama saya Di negeri, di jangan, universitas jangan. swasta itu untuk belajar bahasa Jepangnya. Masa belajarnya itu biasanya maksimal 2 tahun. Ini untuk lebih detailnya lagi ya, tadi untuk undergraduate, masa belajarnya sama seperti di Indonesia 4 tahun. Nanti memperoleh gelarnya adalah sarjana. Junior college itu 2 tahun, itu nanti memperolehnya sarjana junior college. Professional training college kalau di kita kurang lebih seperti D2 lah ya. Itu. Diploma, dia masa belajarnya ada yang 2 tahun, nanti dengan gelar diploma, ada juga yang 4 tahun. Itu nanti ketika lulus akan ada gelar diploma lanjutan. Lalu College of Technology atau KOSENG, ini kalau di kita seperti D3 Politeknik, nanti akan lulus itu gelarnya Associate. Nah, masa belajarnya 3 tahun biasanya. Untuk proses pendaftaran sendiri, yang pertama adalah satu, merencanakan dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi, awalnya untuk perencanaan, ini kita harus menentukan dulu nih, jurusan yang kita mau itu apa sih gitu. Jadi kayak apakah kita mau desain, apakah mau misalnya arsitektur, ataukah misalnya bisnis dan semacamnya. Setelah itu kita cari nih jurusan yang kita mau ada di jenjang apa. Tadi kan ada Specialized Training College, College of Technology, lalu tadi S1 ya. Karena memang tidak semua jurusan ini tersedia di jenjang S1. Contohnya kayak semacam perhotelan, dia cuma ada di mayoritas itu banyaknya ada hanya di Specialized Training College. Tuh. Jadi kayak animasi pun biasanya di Specialized Training College. Jadi nggak banyak universitas yang punya untuk jurusan misalnya perhotelan atau desain di jenjang S1 seperti itu. Jadi kayak kita pastikan jurusannya dulu, lalu kita lihat nih ada di jenjang pendidikan yang mana nih. Setelah itu kita memilih sekolah nih, mengumpulkan informasi sekolah dan prosedur pendaftarannya seperti apa. Nah, lalu yang ketiga, ini biasanya kalau di Jepang kita harus melakukan persiapan untuk punya sertifikat bahasa dan sertifikat akademis. Jadi untuk teman-teman yang mau ke kuliahnya yang Japanese degree atau full dalam bahasa Jepang, ini biasanya akan diminta punya kemampuan bahasa Jepang yang setara dengan JLPT N2. Jadi JLPT atau Japanese Language Proficiency Test, jadi kayak kurang lebih ini seperti TOEFL-nya bahasa Jepang tapi berlevel. Nah, dia ada 5 level, N5 itu paling rendah, N1 paling tinggi. Nah, yang diminta adalah N2. Seperti itu. Jadi kayak nomor 2 tertingginya lah ya. Lalu, tadi mungkin sempat di-mention di awal itu IJU. Jadi sebagai pengganti kayak nilai rapot mungkin dibutuhkan untuk prosedur pendaftaran, tapi tidak cukup dengan hanya nilai rapot aja untuk mendaftar ke Universitas Jepang, tapi biasanya akan diminta sertifikat akademis. Itu EJU. Jadi Examination for Japanese University for International Student. Jadi mungkin kayak secara singkat itu kurang lebih seperti hasil tes SBMPTN kalau di Indonesia gitu. Jadi kita tes EJU itu, nah nanti ketika prosedur
dokumen application itu kita akan diminta nilai EJU yang dilaksanakan dalam bahasa Jepang kalau misalnya kita mau ambil yang Japanese degree. Nah, kalau untuk yang English degree, tadi kan ada sertifikat bahasa. Nah, kalau untuk English degree, kita nggak punya kemampuan bahasa Jepang pun nggak apa-apa, karena biasanya yang diminta sertifikat bahasanya adalah seperti TOEFL atau IELTS. Nah, untuk sertifikat akademisnya, ini kita bisa submit SAT, ACT, IB Diploma, atau A-Level. Seperti itu. Kalau misalnya sudah punya nih sertifikat bahasa dan sertifikat akademis, kita bisa melanjutkan ke persiapan pendaftaran. Untuk dokumen application, biasanya kita akan diminta mengisi online dulu, by online di website universitas yang kita tuju, lalu mengirimkan dokumen fisiknya ke universitas yang kita tuju. Tuh, lalu ada juga biasanya akan diminta esai dan biaya aplikasi. Nah, kalau untuk pendaftaran universitas sendiri, ini memang kalau universitas di Jepang, kasarnya kayak mereka tidak mau ada orang tengah gitu. Jadi memang tidak akan ada agent yang bisa membantu untuk pendaftaran ke universitas di Jepang. Jadi JASO Indonesia pun meskipun kami di bawah Kementerian Pendidikan Jepangnya, kami sayangnya tidak bisa membantu untuk pendaftaran. Kalau misalnya untuk pencarian, Kak, aku nyari dokumen application-nya kok nggak nemu ya, itu kami masih bisa bantu untuk pencarian. Tapi kalau untuk pendaftaran, memang Universitas Jepang ini menuntut untuk kita, mahasiswa asing, calon mahasiswa asingnya melakukan pendaftaran secara mandiri ke universitas yang dituju. Kalau misalnya ada perwakilan di Indonesianya, itu ya kita bisa menghubungi kantor perwakilan. Tapi kalau misalnya tidak, ya memang mau tidak mau kita harus sendiri mengirimkan dokumen ke Universitas Jepangnya langsung. Kalau misalnya kita sudah lulus nih untuk dokumen application, biasanya akan masuk ke ujian lanjutannya, kayak secondary screening-nya. Ini apakah akan ada ujian tertulis lagi atau tidak, lalu untuk wawancara apakah secara offline atau online, ini akan kembali lagi ke kebijakan universitas masing-masing. Seperti itu. Apakah kayak kita harus ke Jepang atau misalnya kayak kita lokasinya misalnya di Singapura atau misalnya ada perwakilannya di Indonesia, itu kembali lagi ke masing-masing universitas. Tapi karena pandemi, emang akhir-akhir ini untuk secondary screening hanya mentok di wawancara by online. Seperti itu. Setelah itu kita misalnya sudah diterima nih, akan masuk ke prosedur penerimaan. Kalau di kita kurang lebih seperti daftar ulang lah ya. Itu. Nanti akan diurus surat penerimaannya oleh sekolah serta pengurusan COE atau pendaftaran anaknya kita ke imigrasinya Jepang. Nah, itu tidak kita lakukan secara sendiri, tapi nanti akan dibantu oleh sekolah. Saat pendaftaran ulang, biasanya sekolah akan minta beberapa dokumen lagi yang harus dilengkapi, seperti medical check up, lalu misalnya kayak dari papa mamanya akan diminta kayak semacam rekeningnya, kayak rekening koran dan semacamnya. Itu fungsinya selain untuk kita submit ke sekolah, ini sekolah akan menggunakan dokumen-dokumen yang kita kumpulkan untuk pelaporan ke imigrasi Jepang. Nah, itu proses pengurusan COE. Nah, nanti kita tinggal menerima dokumen COE-nya aja yang dikirimkan oleh sekolah dan udah hanya kita tinggal bawa ke jatuhnya melakukan application visa di Visa Center. Dan kita biasanya akan diminta untuk melakukan pembayaran biaya masuk. Nah, untuk persiapan belajar di Jepangnya, seperti mencari tempat tinggal, itu biasanya akan dibantu oleh sekolah atau universitas tempat kita akan belajar di Jepang. Kalau untuk universitas sendiri, biasanya di tahun pertama mereka akan mewajibkan mahasiswa asingnya untuk di dorm terlebih dahulu, gitu, di asrama ya. Tuh. Lalu biasanya di tahun kedua, itu mereka universitas akan membantu mencarikan anak-anak kita dan mungkin untuk teman-teman untuk mencari misalnya apakah mau di apartemen atau misalnya di share house biar lebih murah, itu pasti akan dibantu pengurusannya oleh universitas. Seperti itu untuk visa pelajar tadi ya, kita cuma akan menerima COE yang dikirimkan dari universitas dan tinggal bawa ke
visa center seperti itu. Kalau untuk persiapan perjalanan itu ya nanti akan kayak kita harus beli tiket pesawat saat di Jepangnya, tapi biasanya akan ada kayak perwakilan universitas yang akan menjemput anak kita seperti itu. Kembali lagi untuk kemampuan bahasa ya tadi. Kalau untuk teman-teman yang mau ke Japanese degree atau yang kuliahnya full dalam bahasa Jepang, ini dibutuhkan kemampuan bahasa Jepang JLPT minimal N2 atau IJU yang mata pelajaran Japanese as Foreign Language. Jadi ini tes bahasa Jepang tapi punya EJU itu poinnya 200 sampai 250 poin dari maksimal 400. Untuk Professional Training College atau College of Technology sama akan diminta JLPT minimal N2. Tapi untuk IJU skornya itu 200 poin saja. Nah, ini kebijakan masing-masing instansi akan berbeda nih. Jadi mungkin ada universitas yang kayak kita nggak minta nih nilai JLPT, jadi kalian nggak perlu submit JLPT, tapi harus submit yang nilai IJU Japanese as Foreign Language gitu. Tapi mungkin ada universitas yang kayak EJU-nya nggak apa-apa, nggak punya JLPT N2 pun sudah cukup. Nah, itu kita harus ngecek di application guideline masing-masing universitas. Nah, untuk English degree, sayangnya dia cuma ada di jenjang universitas saja. Jadi si S1-nya doang nih. Jadi kalau untuk Specialized Training College dan College of Technology, dia only in Japanese. Hanya dalam bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya kita mau ke English degree, pasti akan masuknya ke S1. Nah, untuk undergraduate itu mereka minta TOEFL IBT kurang lebih di 71 sampai 80. Untuk IELTS dia di 5.5, 5,5 sampai 6. Tapi untuk mengikuti kemampuan bahasa sebaiknya kita cek nih di persyaratan masing-masing universitas. Misalnya kayak takutnya ada universitas yang hanya menerima IELTS saja, TOEFL-nya tidak. Atau bagaimana, itu kembali lagi kita harus cek di application guideline masing-masing universitasnya. Nah, ini saya akan coba jelaskan lebih lanjut ya untuk IJU. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa IJU ini ujian untuk mahasiswa asing untuk mendaftar ke universitas atau instansi pendidikan tinggi di Jepang. Jadi, secara simpelnya, ini kayak ya kita tes SBMPTN untuk kayak kita masuk ke universitas di Jepangnya. Nanti ada kemampuan bahasa, tesnya bahasa sama kemampuan akademis. Dan memang biasanya terutama di universitas negeri, 90% akan minta nilai EJU untuk mendaftar ke universitas mereka. Untuk mata pelajarannya tadi ya, Japan as Foreign Language, Japanese as Foreign Language, ini tes kemampuan bahasanya. Lalu ada, kalau untuk teman-teman yang mau ke bidang teknologi, lalu sains, nanti akan diminta tesnya yang sains di mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Untuk teman-teman yang mau ke bidang sosial dan humaniora, biasanya akan diminta tesnya Japan and the World. Jadi ini kayak tes kemampuan umum ya, pengetahuan umum mengenai Jepang dan dunia. Lalu ada matematik, course 1 itu untuk yang basic, dan course 2 itu untuk yang advanced math. Biasanya kalau untuk yang sains akan diminta ambil yang course 2. Seperti itu. Kalau untuk IJU sendiri atau EJU, ini dia ada mata pelajarannya bisa dipilih nih, mau Japanese atau English gitu. Jadi IJU ini bisa digunakan untuk kita mendaftar yang English degree. Kalau misalnya nggak punya SAT, nggak punya IB diploma, L-level, itu boleh pakai EJU dan mengerjakannya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya mau ke Japanese degree, biasanya akan diminta IJU-nya mengerjakan dalam bahasa Jepang, seperti itu. Nah, sebelum mendaftar, itu kita harus cek berkala nih untuk application guideline universitas yang kita tuju, apakah perlu mengikuti EJU atau enggak. Karena ada beberapa universitas swasta yang kayak mereka cuma menerimanya SAT. Atau misalnya bahkan ada universitas swasta di Jepang yang pakai rapot di Indonesia pun cukup, seperti itu. Jadi kita harus cek dulu apakah perlu atau tidak, lalu kira-kira mata pelajaran apa nih yang dibutuhkan. Kalau untuk yang teknik biasanya dibutuhkannya adalah mata pelajarannya sains, itu yang fisika wajib, udah hanya ada
boleh pilih nih, apakah mata pelajaran pilihan keduanya mau chemistry atau biology, itu boleh pilih salah satu. Lalu kita harus ambil selain science itu matematik yang course 2. Kalau untuk yang sosial tadi ya, kita ambil Japan and the World dan matematika course 1. Seperti itu, pattern setiap universitas akan berbeda-beda dan itu pasti akan dijelaskan di application guideline, mata pelajaran apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Lalu tadi ya untuk bahasa pengantar itu apakah harus Japanese atau English, serta periode hasil IJU yang diakui. Kira-kira paling lambat ini kita harus ambil IJU-nya yang tahun berapa, di pelaksanaannya yang pertama atau kedua. Nah tadi ya, untuk jadwal pelaksanaan IJU ini kapan sih? Nah itu dilaksanakan 1 tahun hanya 2 kali. Ada pelaksanaannya yang di Jepangnya langsung, di Indonesia pun ada. Untuk bulan Juni, ini pendaftarannya jauh-jauh hari memang kalau untuk EJU. Jadi untuk tes bulan Juni, pendaftarannya itu ada di Februari sampai Maret. Dan kalau untuk bulan November, biasanya di sepanjang bulan Juli. Jadi untuk yang tahun ini sayangnya sudah tutup ya untuk pendaftarannya. Mungkin baru bisa di tahun depan. Untuk tes di bulan Juni, pendaftarannya itu di Februari sampai Maret. Lokasi ujiannya, kalau misalnya mau tes di Indonesia, itu bisa di Surabaya yang handle adalah IMC Center, dan Jakarta adalah Pusat Studi Jepang UI Depok. Nah, kalau untuk buku kumpulan soal EJU, setiap tahun ini akan diterbitkan. Ini bisa juga kita beli di toko buku yang bisa impor buku dari Jepang, atau bisa kita datang ke beberapa fasilitas pemerintah Jepang seperti JASO, atau Perpustakaan Japan Foundation, atau perpustakaan si Pusat Studi Jepang UI untuk kita belajar EJU di tempat gitu. Sayangnya ini kita nggak ada kayak boleh pinjem atau bawa pulang. Jadi teman-teman bisa nih main ke kantor jasa Indonesia buat, "Kak, aku boleh nggak belajar EJU di tempat?" Itu boleh sangat. Atau kita bisa nih download silabus serta contoh-contoh soal EJU tahun-tahun sebelumnya di website www.jasso.go.jp. Kalau untuk informasi pendaftaran, kalau misalnya teman-teman mau daftar ke yang di Jakarta, itu berhubungannya dengan Pusat Studi Jepang UI Depok, bisa dilihat untuk kontaknya, atau datang ke kantor JASO Indonesia untuk melakukan pendaftaran secara langsung di kantor JASO Indonesia. Nah, mungkin ini saya akan agak sedikit kasih rangkuman ya, untuk alur masuk universitas, terutama di jenjang sarjana, itu terbagi dua, ada yang Japanese course degree, ada yang English course degree. Nah, biasanya kalau untuk yang Japanese course, karena tadi ya, dibutuhkan kita harus melaksanakan EJU dalam bahasa Jepang, lalu harus punya sertifikat bahasa yang setara dengan JLPTN 2. Biasanya anak-anak Indonesia akan preparation course dulu atau sekolah bahasa Jepang, atau mungkin negara lain sebutnya foundation. Itu di Jepangnya selama 1,5 tahun, 1,5 tahun, atau maksimal 2 tahun di Jepangnya. Itu untuk melakukan tadi ya persiapan akademis, sertifikat akademis, untuk persiapan tes EJU-nya dan persiapan bahasanya. Setelah itu baru kita akan bisa masuk ke tahapan tes masuk universitas. Nah, kalau untuk yang English course degree ini jatuhnya akan agak lebih singkat nih, karena tidak perlu preparation course in Japan-nya. Jadi persiapan sertifikat akademis seperti IJU, SAT, L-Level itu bisa kita lakukan di Indonesia, termasuk persiapan sertifikat bahasanya ya, TOEFL, IELTS, TOEIC, dan semacamnya. Dan kita bisa langsung untuk tes masuk universitasnya yang jatuhnya sistemnya pre-arrival. Jadi kayak kita masih di Indonesia pun sudah bisa melakukan pendaftaran ke English course degree. Nah, kalau untuk English course degree sendiri biasanya start kuliahnya di bulan Oktober nih. Nah, tapi pendaftarannya ini akan dari jauh-jauh hari. Contohnya, untuk Oktober 2023 tahun depan nih, ini pendaftarannya sudah akan dilakukan biasanya di bulan-bulan November atau Desember 2022.
atau biasanya paling lambat di Januari Februari 2023. Jadi anak-anaknya belum lulus itu kita sudah harus melakukan pendaftaran untuk yang English Course Degree di Jepangnya. Seperti itu. Lalu berbicara soal biaya, biasanya kurang lebih biaya hidup di Jepang ada di kisaran 93.000 yen per bulan. Ini sudah termasuk biaya tempat tinggal, biaya makan, listrik, gas air, asuransi, dan semacamnya. Tapi memang jumlah 93.000 yen per bulan ini akan agak sedikit lebih banyak, butuh lebih banyak, atau bahkan bisa kurang dari 93.000 yen. Ini tergantung dari tempat kita tinggal, daerahnya ya. Kayak kalau di Tokyo pasti nggak akan cukup segini. Biasanya kalau daerah Tokyo ya minimal 100.000 yen per bulan. Tapi kalau misalnya di daerah gitu, seperti Tohoku atau Kyushu, banyak yang bilang, aku bisa kok kurang dari 93.000 yen, jadi kayak 70-80.000 pun itu udah lebih dari cukup, Kak, seperti itu. Nah, lalu ini soal kerja paruh waktu ya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Jadi kalau misalnya kita ke Jepang, anak kita ke Jepang sebagai mahasiswa asing, itu sebenarnya boleh untuk melakukan kerja paruh waktu, tapi dibatasi tidak lebih dari 28 jam per minggu. Seperti itu. Dan untuk konsepnya ini bukan sambil kuliah, sambil kerja sambil kuliah, tapi jatuhnya utamanya adalah anak-anak ke Jepang itu kita untuk berkuliah, lalu sambil mungkin kayak dapat pengalaman dan uang jajan tambahan itu kita boleh untuk part-time di Jepang, seperti itu. Jadi bukan kuliah sambil kerja, tapi jatuhnya utamanya adalah kuliah, lalu tambah-tambah uang jajan dari kerja paruh waktu, seperti itu. Karena kerja paruh waktu ini biasanya untuk gaji itu ada di kisaran 1.000 yen. Tuh. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung ya mungkin sebulan dapatnya bisa perkiraan 70.000 yen. Jadi ya sebagian lah sedikit dari biaya hidup gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nih bahwa di Jepang kerja paruh waktunya bisa 300.000 yen, terus udahnya gajinya 3.000 per jam, itu sebenarnya salah gitu. Jadi tidak benar. Jadi kalau misalnya untuk dari kerja paruh waktu paling hanya menutupi sebagian dari biaya hidup saja. Jadi nggak akan bisa anaknya dari kerja paruh waktu itu untuk cover biaya pendidikan, biaya hidup, terus misalnya balik kirim uang ke negara kita gitu, ke mama sama papahnya, itu sayangnya tidak benar gitu. Nah, untuk biaya kuliah sendiri di Jepang, ini yang cukup menarik. Kalau misalnya kita masuknya ke nasional atau universitas negeri, itu mereka sistemnya adalah flat rate. Jadi, mau di universitas manapun, jurusan manapun, pelosok Jepang manapun, dia harganya akan sama. Jadi, biaya tahunannya itu ada di 535.000 yen, 535.800 ya, itu per tahun. Nah, untuk lokal public pun sistemnya sama. Dia flat rate, tapi agak sedikit tinggi ya. Kurang lebih ada ya 500 yenan lah ya, agak lebih mahal dibanding yang nasional university. Dan kalau yang private dia akan agak beragam, tergantung dari universitas dan jurusan yang dipilih. Harganya ya kurang lebih bisa 1,5, 2 kali, bahkan 3 kali lipat dibanding universitas yang nasional. Nah, tapi nanti di tahun pertama biasanya akan dikenakan biaya masuk juga. Jadi selain yang 535.800 yen ini, nanti akan ada kayak kalau di kita mungkin uang bangunan lah ya, seperti itu. Di tahun pertama aja. Nanti di tahun kedua, ketiga, keempat itu akan rata di 535.000 yen 800. Itu kalau untuk yang universitas. Untuk yang lainnya mungkin nanti kita harus mengecek ke website universitas yang kita tuju, maksudnya specialized training college, atau misalnya kita mau ke sekolah bahasa Jepang, yaitu mereka nanti akan ada rate sendiri.
Nah, kalau untuk beasiswa sendiri ini cukup banyak ya pilihannya. Jadi ada beasiswa Max atau dari pemerintah Jepang, ini beasiswanya full. Jadi dari biaya pendidikan, biaya hidup, tiket pesawat saat pertama kali berangkat dan selesai masa studi, lalu visa, itu semua dibebaskan dan dia tanpa ikatan dinas. Jadi mau anaknya nanti lanjut kerja di Jepang atau misalnya lanjut studi di Jepang atau misalnya kembali ke Indonesia itu dibebaskan, tidak ada ikatan dinas sama sekali. Dia terbagi dua, ada yang rekomendasi embassy, jadi dibukanya 1 tahun 1 kali, kurang lebih di bulan April atau Mei, nanti bisa dicek di website embassy. Lalu ada juga yang via rekomendasi universitas. Contohnya kita biasanya harus daftar universitasnya terlebih dahulu. Daftar universitas, melakukan tes. Nah, nanti setelah dinyatakan lulus di universitas, universitasnya biasanya akan menentukan secara sepihak nih, mana nih, mereka akan memilih mana nih anak yang akan namanya kita ajukan ke Max, seperti itu. Nah, kalau untuk yang via rekomendasi universitas berarti memang akan ada change nih bahwa kita bisa aja ada kemungkinan diterima tanpa beasiswa juga, seperti itu. Lalu yang kedua ada beasiswa Monbu Kagakusho Honor Scholarship for Privately Financed International Student. Jadi ini adalah beasiswa dari Max juga yang diperuntukkan tapi khusus untuk mahasiswa asing yang berangkat dengan biaya sendiri. Nah, untuk pemberian beasiswanya besarannya adalah 48.000 yen. Kalau misalnya masuknya di bulan April, kuliahnya itu akan 1 tahun. Kalau misalnya masuknya di bulan Oktober, tadi ya, kalau English degree kan mayoritas di Oktober. Nah, itu masa pemberian beasiswanya akan 1/2 tahun. Untuk pendaftaran, ini tidak melalui jatuhnya kita secara pribadi ke Max-nya Jepang atau misalnya ke JASO Jepang, enggak, tapi pendaftarannya adalah kita ke universitasnya. Itu baru universitasnya yang akan mengajukan nama kita ke JASO Jepang. Lalu untuk yang exchange ini juga ada, tapi kalau exchange kan jatuhnya kita harus kuliah dulu di Indonesia, lalu universitas yang kita di Indonesianya punya MOU exchange ke Jepang, nah itu baru biasanya pendaftaran untuk studi exchange-nya, scholarship-nya itu termasuk dari MOU antar universitas. Biasanya jatuhnya bisa dibilang kayak secara otomatis itu kita akan dapat 80.000 yen per bulan biasanya. Nah, selain itu, ada juga beasiswa dari local government dan private foundation. Tapi kalau untuk beasiswa local government dan private foundation, ini kita biasanya baru bisa apply setelah sudah di Jepangnya. Dan ini listnya ada banyak sekali, jadi bisa ada 100 lebih untuk beasiswa yang dari local government dan private foundation. Ini Ibu, Bapak, dan teman-teman bisa lihat listnya nih. Sudah dirangkum sama JASO Jepang di pamflet Scholarship for International Student in Japan. Dan teman-teman bisa download nih. Itu di website www.studyinjapan.go.jp. Oke, kalau untuk kesempatan bekerja di Jepang bisa dilihat ya secara dari grafik, ini sudah banyak. Sudah ada, kalau berdasarkan data di 2020 itu sudah ada 29.000 orang yang tadinya kuliah di Jepang, visanya visa pelajar, lalu berubah jadi visa kerja. Nah, kalau untuk kayak bidang pekerjaannya memang akan lebih banyak di bidang translation dan interpretation. Lalu melanjut ke bidang-bidang seperti trading, lalu information, technology, lalu jatuhnya arsitektur dan semacamnya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Jadi untuk teman-teman nih yang mau lihat nih website Study in Japan itu nanti akan lengkap banget ya informasinya dari Kak. Yang kalau English, aku tertariknya English Degree Program nih Kak. Itu ada di universitas mana aja sih? Terus kayak aku kalau misalnya ke Jepang nggak mau yang lama-lama lah, studinya short term aja gitu. Itu teman-teman bisa cari informasinya. Itu sudah dirangkum di website yang tadi ya, studyinjapan.go.jp.
Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan yang kayak kalau di sini mau nanya malu-malu gitu kan, itu teman-teman bisa berkonsultasi secara langsung itu dengan kami dan tidak dipungut biaya sama sekali. Itu bisa lewat email di info@jaso.or.id, lalu di telepon 021 252 191 maaf 021 252 1912 dan di Facebook atau Instagram di jaso.indonesia. Sekian dari kami, mungkin saya kembalikan ke Bapak Damar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rinjani Hanani untuk pemaparannya ya. Bagaimana study in Japan pada hari ini ya. Sekali lagi terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan juga saya lihat juga ada anak-anak juga yang hadir pada University Sharing pada hari ini. Ya, tentunya kita tadi sudah mendapatkan ya gambaran ya, pemaparan yang jelas dari Bu Rinjani. Mengapa kita mau ke Jepang begitu ya? Mungkin ada yang masih mencari-cari apa sih menariknya Jepang gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga mengapa gitu ya. Lalu juga bagaimana prosesnya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rinjani bagaimana sih persiapan studi ke Jepang begitu ya. Nah, semoga ini menjadi berkat dan tentunya dapat gambaran gitu ya. Bagaimana kita mau studi ke Jepang. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu nanti boleh bertanya langsung dan juga boleh melalui kolom chat ini. Namun saya juga mengingatkan tadi Bu Rinjani sudah menyampaikan beberapa informasi di kolom chat kita, informasi umum studi in Japan, lalu beasiswa, Max dan scholarship yang lainnya begitu ya. Saya mengingatkan kembali bagi yang tadi baru bergabung begitu ya. Silakan boleh mengisi daftar hadir begitu ya untuk bisa mendapatkan kesempatan memenangkan door prize gitu ya yang nanti akan kita umumkan pada hari Sabtu saat closing ceremony. Bapak Ibu juga bisa klik tombol attendees gitu ya di sebelah kiri layar Bapak Ibu yang masuk ke websitenya Inspire gitu ya. Nah, nanti pemenangnya akan kita umumkan di closing ceremony tanggal 24. Baik. Kalau begitu kita akan buka sesi tanya jawab dulu ya, Bu Rinjani ya. Baik, silakan nih yang mau bertanya boleh angkat tangan gitu ya. Boleh raise hand begitu ya, boleh raise hand untuk boleh bertanya. Mungkin juga anak-anak yang ada di, saya boleh nyapa dulu ya, nih yang ada di SMA Kristen IPK Grand Wisata, boleh melambaikan tangannya ya untuk say hi untuk kita semua. Baik, silakan yang mau bertanya. Ya, baik. Terima kasih. Semoga sehat selalu gitu ya. Baik, silakan bertanya. Ada yang mau langsung bertanya? Boleh? Ya, di sini ada, mohon maaf ya, Ibu Sitirina Sega ya. Ya, Pak. Silakan Ibu. Ya, Pak. Terima kasih. Saya mau tanya tentang apa proses jalur beasiswa kalau anak kita sudah S1 arsitektur gitu, Pak. Baik, Ibu. Jadi sudah S1 arsitektur dan ingin melanjutkan ya, Bu ya? Ya, karena anak saya itu sangat senang banget dengan Jepang gitu. Baik. Ya, makasih. Oke, baik. Silakan Bu Rinjani. Oke, mungkin ini berarti lanjut studinya ke S2 ya Ibu ya berarti? Iya, benar. Kalau untuk beasiswa bagi S2 sama tadi ya, ada beasiswa Max via rekomendasi embassy, itu tidak hanya untuk lulusan SMA saja, tapi dari lulusan S1 menuju S2 itu ada yang namanya program research student. Nah sama, dia akan dibukanya 1 tahun 1 kali, kurang lebih di bulan April sampai Mei. Mungkin yang perlu dipersiapkan adalah proposal penelitian. Jadi karena memang kalau di Jepang untuk pasca sarjana, jadi nggak cuma S3, tapi S2-nya pun mayoritas di Jepang ini biasanya mereka sistemnya adalah research base, basicnya adalah research. Sehingga kita sudah diminta untuk punya proposal penelitian terlebih dahulu. Dan untuk misalnya kita daftar beasiswa Max pun yang via rekomendasi embassy, itu biasanya akan ada formulir untuk research plan.
Mungkin sebentar. Ini saya izin share screen ya. Ini yang tadi saya sempat bilang bahwa untuk informasi beasiswa Max via rekomendasi embassy bisa dicek di website embassy Jepang yang www.imb-japan.go.jp. Ini adalah website resmi dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Kalau untuk teman-teman yang lulusan SMA ya, tadi ada program S1 undergraduate, College of Technology juga ada, dan Specialized Training College juga ada. Nah, kalau untuk yang S2, ini ada research student. Kurang lebih mereka sama ya di bulan, untuk tahun ini ada di bulan Mei kemarin, tapi tahun depan apakah mendadak jadi bulan April atau bulan Mei, itu kita memang mau nggak mau harus rajin-rajin ngecek nih di website embassy ini. Nah, tadi seperti yang saya mention adalah ini ya, ada dokumennya Field of Study and Research Plan. Jadi sebelum kita di Jepangnya pun, kalau di kita kan kalau S1 kita ya kuliah dulu, baru mau penelitian itu biasanya di tahun keempat. Bikin research plan-nya di tahun keempat gitu kan. Di Indonesia pun S2 biasanya seperti itu kan. Jadi baru bikin proposal penelitian itu untuk tesisnya di tahun kedua biasanya. Tapi kalau di Jepang, bahkan kita sebelum ke Jepangnya pun sudah harus punya research plan seperti itu, Ibu. Nah, kalau untuk beasiswa Max yang via rekomendasi universitas, jatuhnya alurnya adalah sama. Kita bikin research plan terlebih dahulu, lalu kita cari universitas yang sesuai dengan penelitian kita. Cari dosen pembimbingnya, hubungi dosen pembimbingnya, dan konsultasikan bahwa kalau bisa saya pengennya dapat beasiswa Max yang via rekomendasi universitas. Prosesnya seperti apa, itu silahkan dikonsultasikan ke profesor pembimbingnya. Karena setiap universitas itu kalau yang via rekomendasi universitas, beasiswa Max-nya kebijakannya akan berbeda-beda. Seperti itu, Ibu, kalau untuk beasiswa. Bagi yang S2. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rinjani, terima kasih juga Ibu Stirina Zega untuk pertanyaannya. Baik Bu Rinjani, ini ada 2 pertanyaan di kolom chat ya. Yang pertama dari, sepertinya ini Papa atau Mama ya, mohon maaf ya, dari Jovin ya. Selamat siang Bu, ingin bertanya, anak saya masih sekolah di SMP. Untuk mempersiapkan anak saya untuk kuliah di Jepang, baiknya dimulai dari usia berapa? Atau mungkin dari kelas berapa nanti? Dan kira-kira apa-apa saja yang bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari? Itu dulu ya Bu ya, nanti saya lanjut ke yang kedua. Silakan. Oke, terima kasih untuk Papa atau Mama Jovin. Di sini kalau untuk anaknya nih masih SMP, lalu mau berkuliah di Jepang, ini tidak ada salahnya untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi kan tadi di awal saya sempat bilang kayak di Jepang ini bisa ada yang English degree atau Japanese degree. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau ke Japanese degree, tidak ada salahnya di Indonesia itu sudah mempersiapkan anaknya les bahasa Jepang terlebih dahulu. Tuh, mungkin tadi sempat saya sedikit, mohon maaf sedikit lupa menjelaskan bahwa untuk masuk ke preparation course atau sekolah bahasa Jepang atau foundation ya, itu jatuhnya tidak bisa dari zero gitu. Karena dari 2019 diperketat dari imigrasi Jepang, ketika kita mau sekolah bahasa Jepang di Jepangnya, mau mendaftar sekolah bahasa Jepang, kita ini sudah harus punya sertifikat JLPTN 5 atau surat dari tempat les yang menerangkan bahwa kita ini sudah pernah belajar bahasa Jepang minimal 160 jam. Seperti itu. Jadi mungkin anaknya dari SMA kelas 1 itu bolehlah ya untuk dilesin bahasa Jepang. Kalaupun misalnya mau ke English degree, tetap nggak ada salahnya untuk belajar les-les bahasa Jepang. Karena meskipun perkuliahannya dalam bahasa Inggris, ya pasti untuk sehari-harinya mau nggak mau pasti akan pakai bahasa Jepang lah sedikit-sedikit. Seperti itu. Mungkin ketika wawancara pun itu kasarnya kita bisa menjual, itu jadi poin kita gitu. Untuk menjual diri lebih dibanding kandidat yang lain, seperti itu. Nah,
Kalau untuk IJU sendiri sebenarnya ini tidak dibatasi, kayak harus kelas 11 baru boleh ambil, nggak, tidak dibatasin seperti itu. IJU ini bisa dilakukan, diteskan berkali-kali, mungkin mau lihat nih penasaran, EJU-nya kalau misalnya kita tes kira-kira dapat hasilnya berapa, itu dari anaknya kelas 10 pun boleh untuk kita tes EJU, mungkin belum bisa bahasa Jepangnya, kita ambil yang bahasa Inggris terlebih dahulu. Kurang lebih kayak mau tahu nih gambaran soalnya seperti apa, dan kalau misalnya kita tes kurang lebih dapat nilainya berapa, itu boleh. Kalau untuk kami juga biasanya untuk pelaksanaan EJU, JASO Indonesia pun standby, dan biasanya ada kok yang dari kelas 10 mereka udah ikut tes EJU gitu. Jadi bisa dilihat nanti mungkin perkembangan nilai EJU-nya seperti apa. Itu. Jadi nggak ada salahnya untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi mungkin dari kelas 10 kalau untuk SMP dinilai terlalu cepat ya nggak apa-apa, mungkin bisa dari kelas 10 nih untuk disiapkan untuk studi ke Jepang. Baik, terima kasih Bu Rinjani. Ya, salah satunya persiapan bahasa dulu ya. Iya. Mana bahasa Jepangnya, nah itu bisa dipersiapkan dari sejak SMP. Baik, pertanyaan berikutnya di kolom chat ini ada dari, ini rombongan nih pertanyaannya nih Bu, nih dari anak-anak SMA Kristen IPK Grand Wisata. Ada 2 pertanyaan. Ya, Bu, kami bertanya. Yang pertama, apakah ada info beasiswa yang pasti dilaksanakan di tahun depan gitu ya untuk mereka? Ini kayaknya kelas 12 nih Bu ya. Lalu yang kedua, apakah ada beasiswa Jepang yang dilaksanakan dari pihak Indonesia? Ya, mungkin itu dulu Bu. Jadi ada 2 pertanyaan ini. Silakan Bu Rinjani. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman di IPK Grand Wisata. Beasiswa yang pasti dilaksanakan setiap tahunnya itu yang tadi ya, beasiswa dari pemerintah Jepang atau beasiswa Max. Selama istilahnya kayak ya kondisi relasi Indonesia dan Jepang baik-baik saja gitu, itu beasiswa Max pasti akan diadakan setiap tahunnya. Tadi ya, kurang lebih di bulan April atau Mei. Tuh, dan ini kalau Embassy Jepang tuh kayak ngasih pengumumannya bukan minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan buka pendaftaran beasiswa Max loh, jadi disiapkan ya teman-teman. Enggak, gitu. Mereka pasti akan kasih pengumuman setiap tahunnya, iya kita buka dari hari ini sampai 2 minggu ke depan, gitu. Selamat mempersiapkan, gitu. Jadi memang kayak mungkin persiapan rapot atau misalnya surat rekomendasi, ini teman-teman bisa ancang-ancang kayak persiapkan duluan lah ya untuk beasiswa Max. Nah, kalau untuk beasiswa lainnya selain beasiswa Max, paling ada dari swasta, itu beasiswa Mitsui Busang. Tapi ini memang diadakannya kalau sejauh pemantauan kami waktu pandemi sih ya 2010 sempat di-close, tapi 2021 ini mereka buka lagi. Itu. Dia karena swasta yang mengadakan, kuotanya tidak akan sebanyak yang beasiswa Max. Setahu kami hanya 2 orang yang diambil, seperti itu, setiap tahunnya. Tuh. Kalau untuk yang beasiswa dari pihak Indonesia, sayangnya sejauh kami pantau belum ada sih ya. Itu, jadi paling informasi yang kami punya ya jatuhnya yang dari pihak Jepangnya saja, yang dari beasiswa Max sama yang dari swastanya tadi beasiswa Mitsui Busang, itu. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya. Nanti anak-anak juga boleh follow juga ya IG-nya Jaso untuk boleh dapat info juga. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu. Ya, jadi dari Pak Irwan. Ini pertanyaan terakhir. Untuk tes EJU, apakah bisa dilakukan secara online? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Irwan. Kalau untuk tes EJU sendiri sayangnya hanya dilaksanakan on the spot. Jadi kalau untuk pendaftarannya itu memang boleh bisa dilakukan secara online ke Pusat Studi Jepang UI Depok, tapi kalau untuk tesnya itu kita harus datang di bulan tadi ya, bulan Juni dan bulan November di Pusat Studi Jepang UI Depoknya. Kalau untuk waktu ujiannya sendiri, kalau misalnya kita ikut dari tes bahasa Jepang, lalu
sainsnya sama matematiknya mungkin agak perlu disiapkan makan siang karena butuh waktu seharian gitu. Biasanya dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 4-an. Itu. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya untuk Pak Irwan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi untuk boleh bertanya dan juga untuk boleh mendengarkan pemaparan penjelasan dari Bu Rinjani. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, sesi University Sharing pada hari ini waktunya sudah usai. Kita sudah lebih 1 menit, gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Rinjani dari Jasa Indonesia untuk waktunya, untuk pemaparannya, sehingga kita semua boleh tahu mengapa dan juga bagaimana nih kalau kita mau studi di Jepang. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mungkin saat ini masih atau dan sedang begitu ya mempersiapkan pendidikan anak-anak gitu ya. Mungkin dari jenjang TK, SD, SMP ataupun SMA begitu ya. Silahkan nanti boleh berkunjung, boleh mengunjungi School Expo, Sekolah Kristen IPK seluruh Indonesia begitu ya, ada di Exhibition Hall, dan tentunya nanti bisa mendapatkan penawaran yang menarik dari setiap booth Sekolah Kristen IPK. Dan tentunya juga bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan nih pendidikan untuk anak-anak di tingkat selanjutnya, jenjang selanjutnya, silakan boleh mengunjungi University Expo gitu ya. Selain university ada juga kedutaan besar dari negara-negara yang memang sering menjadi destinasi begitu ya untuk belajar. Nah, selain Exhibition Hall, Bapak Ibu dan anak-anak juga bisa juga main ke Main Hall, karena di Main Hall itu ada karya-karya dari kontes dari Inflama ya yang sedang diselenggarakan, baik itu dari jenjang TK, SD, SMP maupun SMA, dan bisa vote dan juga like begitu ya favorit dari karya-karya itu, dan juga bisa mengunjungi art gallery karena di sana ada karya-karya dari murid-murid IPK. Nah, baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Izinkan saya untuk menutup webinar pada hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpin doa dalam iman Kristiani. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu ini. Tuhan boleh berkati kami, sertai kami sepanjang 1 jam ini untuk boleh mendengarkan pemaparan bagaimana studi di Jepang. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kami, Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anak, untuk boleh merencanakan jenjang pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami juga di dalam kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih, di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan anak-anak semua. Jangan lupa ya, di sesi berikutnya pada hari ini akan ada 2 gitu ya, selain ada exhibition itu, ada sesi parenting webinar oleh Bapak Tony Antonio yang akan membekali kita bagaimana nih ya membekali anak-anak dengan life skill sejak dini. Itu yang pertama. Nah, untuk anak-anak SMP dan juga SMA bisa juga nanti mengikuti Let's Find Out Your Career Path ya yang akan disampaikan oleh Bapak Budiman Hadi Pranoto. Ya, semoga 2 acara ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.